Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsan wa syukru ala taufiqihi wa imtinani. Shallallahu alaihi wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat segala rahmat, berkat segala nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini di masjid kita Masjid Al-Akbar. Salawat dan salam berupa kita alhamdulillah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana telah kita ketahui, pada pagi hari ini akan diadakan kelas inspirasi season 3 sebenarnya dengan narasumber Bapak Dr. Pasrasat Amansyah MH, Tentara Nasional Indonesia, dengan materi dan tema berbagi inspirasi lewat profesi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mau kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillah. Dan untuk acara pemerintahan adalah sambutan akan diberikan oleh Ustaz Ridho MPD selaku Kepala SMA dan kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala bagi Allah semesta alam yang pada kesempatan pagi hari ini mempertemukan kita ya, di masjid ini. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya kepada Bapak Letnan Kolonel Pasrasat Amansyah MH. Beliau dari Mabes TNI ya. Beliau dari Mabes yang Masya Allah ya, beliau berkenan hadir di sini bersama kita untuk membagikan pengalaman beliau sebagai anggota ya, sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Kalau beliau ini Angkatan Udara ya, beliau punya pengalaman panjang, sudah pindah-pindah pangkalan ya, dan akhirnya sekarang bertugas di Mabes. Ana harapkan antum semua ya, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Dan insya Allah nanti di sesi tanya jawab ya, kalau saya dengar sih banyak yang pengen jadi tentara nih Pak katanya. Banyak yang pengen jadi tentara. Nanti silahkan kalian tanyakan trik-triknya, kalian tanyakan persiapan-persiapannya ya kepada beliau. Jadi coba volumenya, ngomongnya gantian coba nanti ambil manfaatnya ya. Minimal kalau seorang tentara itu biasanya sifat apanya? Sifat berjuangnya, sifat berjuangnya, kebiasaan berjuangnya itu yang perlu diambil ya. Pantang menyerahnya itu yang perlu kita ambil. Itu mungkin dari Ana ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita rutinkan untuk memberikan inspirasi kepada antum semua. Itu dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ridho MPD Kepala Sekolah SMA Minat atas sambutan yang telah diberikan. Dan untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan diberikan oleh narasumber kita Bapak Letnan Kolonel Pasrasat Amansyah MH. Kepada beliau dipersilakan. Pak. Enggak. Di sini Pak. Sini ya Pak. Izin deh. Sambil jalan-jalan boleh nggak ya? Waduh, saya biasanya sambil jalan-jalan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini tandanya apa? Silence, oke? Okay? Silence itu apa sih? Diam. Yang ada hanya suara nafas, bisa nggak? Nah, saya sudah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ustaz di pesantren Al-Minhaj As-Sahabah yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh santri. Ada santriwati pesantren Al-Minhaj As-Sahabah. Adalah suatu kebanggaan bagi saya bisa berdiri di sini, ya, untuk memberikan sedikit sharing kepada adik-adik, ya, anak-anak sekalian. Anak saya ada 2 orang di sini, ya. Jadi saya bilang anak-anak atau adik-adik nggak masalah, ya. Sedikit sharing pengalaman, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan inspirasi dan motivasi kepada adik-adik sekalian. Saya nggak ngomong kalau masih bersuara. Suara saya lebih kedengar jelas begini atau begini? Nah, gini aja ya. Nggak menggaung ya? Menggaung nggak? Menggaung? Jelas? Artikulasi jelas? Kalau saya bilang jelas ini jawabannya? Ini. Jelas ini? Kalau saya bilang jelas itu jawabannya? Itu. Jelas itu? Jelas ini? Jelas itu? Jelas gak? Aduh, bahaya kalau gak jelas, ya. Suara nafas. Mata semua ke sini, mata. Matanya lihat. Diam. Kok masih ada suara gremeng ya? ...23 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Berapa tahun? 25 tahun yang lalu. Saya seumuran seperti adik-adik sekalian. Ya. Berapa tahun? 25 tahun yang lalu. Kalian coba bayangkan 25 tahun ke depan, ya. Anda mau jadi apa? Anda jadi apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Tapi percaya atau tidak, generasi kalian ini 25 sampai 30 tahun kemudian adalah yang menentukan nasib bangsa dan negara ini. Generasi kalianlah nanti yang akan duduk di pemerintahan. Generasi kalianlah nanti yang menjadi pejabat-pejabat daerah. Generasi kalianlah yang menjadi TNI Polri ataupun pegawai negeri sipil. Dulu waktu saya diomongin seperti itu 25 tahun yang lalu, saya menganggap sepele, ya. Tapi sekarang saya baru sadar bahwa betul yang dikatakan senior saya dulu.
inilah saatnya kalian untuk mempersiapkan diri, bukan hanya akademis, mental, fisik, dan lain sebagainya, ya. Perlu kalian persiapkan sejak dini, ya. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang, ya kan gitu. Sedikit saya memperkenalkan diri saya. Gak kelihatan ya? Gak apa-apa ya. Baik, nama saya adalah Firasat Amansyah. Apa? Gampang diingat lah. Ada yang nama Firasat gak di sini? Mungkin seumur-umur baru kali ini ya kalian dengar nama Firasat ya? Nah itu, jadi gampang diingat. Firasat Amansyah. Pangkat, ada yang tahu kepangkatan gak? Pangkat Letnan Kolonel, ya, Letnan Kolonel. Korps itu satuan, unit atau kecabangan. Saya adalah pasukan khas atau sekarang disebut pasukan gerak cepat. Kalau kalian lihat Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat. TNI ada 3 matra. Yang tahu angkat tangan? Yang tahu? Yang tahu angkat tangan? Yang berani angkat tangan? Diam bro. Diam. Pertanyaan saya, yang tahu angkat tangan, bukan bersuara, ya. Yang tahu angkat tangan, ya. Nggak tahu. Saya kasih bocoran, 1 matra darat, 2 lagi darat apa? Angkat tangan. Ya, coba sini. Siapa namanya? Afan Hafiz. Oh iya, bagus. Tadi saya pertanyaannya ada TNI itu ada 3 matra, yaitu bocoran matra darat. Sisanya laut dan udara. Ya, karena betul. Saya kasih bonus buat buka puasa. Ya, silakan duduk. Ya. Tadi waktu awal saya ucapkan salam, semuanya menjawab dengan semangat, bagus, ya. Tapi generasi muda sekarang jangan hanya berani keroyokan, Pak. Ya, ketika saya tanya pertanyaan, saya tahu kalian tahu jawabannya, ya kan? Tahu jawabannya. Tapi kenyataannya apa? Takut kalian angkat tangan. Tidak berani. Takut salah. Ya nggak kira-kira? Atau malu sama temennya? Atau malu sama saya? Ya. Generasi ke depan kalian harus apa? Harus berani, Pak. Ya. Orang sukses itu sedikit. Jadilah orang yang sedikit itu. Ya. Karena kenapa orang sukses sedikit? Karena orang yang berani itu sedikit. Tidak banyak orang yang berani. Di antara kalian semua tadi ada satu yang berani angkat tangan. Bukan semuanya. Ya, kita berikan doa semoga yang angkat tangan tadi diberikan kesuksesan, ya kan? Walaupun sedikit paksa sama temannya, ya. Tapi ini saya menggugah adik-adik sekalian, ya. Berani berbuat, ya. Salah nongol, lebih baik berbuat tapi salah daripada kalian tidak berbuat apa-apa.
Jelas ini? Lebih baik kalian berani berbuat walaupun salah daripada kalian tidak berbuat apa-apa, ya. Ingat, Indonesia 30 tahun kemudian kalian yang memimpin, ya. Bukan kita-kita lagi. Tadi nama, pangkat, ya. Kalau jabatan itu tadi sudah diperkenalkan, saya di Mabes TNI. Bagiannya adalah yang mengurusi operasi luar negeri. TNI ada operasi. Operasi itu ada dalam negeri, ada di luar negeri. Saya bagiannya adalah bagian mengurusi operasi luar negeri, ya. Anak saya status K4, K itu berkeluarga, anak 4, ya. Di antara 4 itu dua-duanya alhamdulillah nyantri di sini, ya. Pendidik anak dari 4 dari 9 bersaudara. Jadi saya anak keempat, ya. Dari berapa bersaudara? 9 bersaudara. Ada yang saudara lebih banyak dari saya, katakan. Ada nggak? Tidak ada, ya? Berarti saya yang lebih banyak. Ada yang bisa baca nggak itu? Pelajaran yang paling susah bagi saya itu adalah bahasa Inggris. Ada yang sama dengan saya? Wah, Anda tidak sendiri, Bu, ya. Saya juga merasa bahasa Inggris adalah pelajaran yang paling. Kenapa susah, ya? Bahasa asing. Ada lagi yang bilang gitu. Terus terang saya waktu itu paling benci bahasa Inggris. Gak suka. Rasanya mau bolos saja belajar bahasa Inggris. Di sini kalian boleh bolos nggak? Boleh. Iya. Ya, kembali lagi. Saya paling benci bahasa Inggris. Tapi ingat, perhatikan di sini sekarang, ya. Setiap tantangan yang kalian hadapi, ya, bukan untuk dihindari. Ya, saya waktu itu paling tidak suka bahasa Inggris. Boleh dibilang itu kelemahan saya, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah kalau bisa menjadikan kekurangan itu menjadi kelebihan. Saya SMP parah, ya kan? Kelas 1 bahasa Inggrisnya jelek, mungkin paling jelek. Sayangnya saya nggak bawa rapor sebagai bukti, ya. Tapi, ya, ada tapinya. Kelihatan, kebaca nggak? Penugasan saya ke luar negeri, kalau kita lihat sudah ada kurang lebih 12 kali, ya. Kalau kita lihat Libanon, saya ke Libanon sudah 2 kali. Ke Australia saya 4 kali. Mongolia, ada yang tahu negara Mongolia? Saya 2 kali ke sana. Amerika 1 kali, Malaysia sekali, Thailand 2 kali, Sudan 1 kali, Kongo saya sudah 3 kali ke sana. Afrika Tengah 2 kali, Bangladesh, Belgia, dan Prancis. Total berapa kali itu? Kalau di total ke luar negeri berapa kali? Ada 24. Dari pelajaran yang paling saya benci, dari pelajaran yang paling saya tidak suka, yang menjadi beban, ya. Tapi malah itu yang membuat saya bisa kemana-mana. Kita tidak tahu kemudian hari, ya.
Ada teman-teman adik-adik yang sama dengan saya paling gak suka bahasa Inggris, ya. Jangan kalian hindari bahasa Inggris. Kalian tahu itu kekurangan atau kalian gak suka, mulailah kalian cintai, ya. Sama dengan anak saya paling susah mengerti materi nahu. Nah, tahu itu? Iya, susah ya itu. Nah, saya nggak dapat pernah materi itu, ya. Tapi saya bukan mengecilkan, tapi saya berikan motivasi, ya. Siapa tahu itu yang menjadi rubah kekurangan menjadi kelebihan. Perhatikan sini. Perhatikan. Yang ingat, tantangan yang ada bukan untuk dihindari. Jangan menghindari, tapi harus kalian lalui. Jelas ini? Jelas ini? Lupa. Jelas ini? Jelas itu? Jelas gak? Kalau dibilang jelaskan, jawabnya jelas. Jelas gak? Lanjut ya. Nah, ini sedikit bukti, ya, dari materi pelajaran yang paling saya benci, yang paling saya susah mengerti, tapi materi itulah yang membuat saya bisa keliling dunia, ya. Yang paling atas waktu saya ke Libanon itu dalam misi sebagai pasukan PBB, ya, pasukan pemelihara perdamaian. Kurang lebih 1 tahun saya di Libanon. Kalau kita lihat itu ada di Australia, di Paris, ya, di Mongolia, di Malaysia, di Amerika, ya. Ini bukti nyata. Masih banyak foto lagi yang tidak saya tampilkan, ya. Karena tadi seberapa? 24 kali. Ada nggak kalian yang mau keliling dunia? Siapa tadi kamu? Sama, ya. Kekurangannya tadi bahasa Inggris, ya. Nah, nggak apa-apa, ya. Kita sama, ya. Mudah-mudahan dengan kekurangan kita bisa keliling dunia, ya. Jadikan kekurangan menjadi kelebihan. Saya mau sedikit, bukan pamer, ya, namanya sharing, ya. Sharing. Kalau bacanya ini apa nih? Prestasi, ya. Waktu saya SMP saya apa itu? Peringkat ketiga. Ada yang peringkat ketiga di sini? Bagus, ya. Masuk 5 besar lah, ya. Tapi ternyata masih koma di sini, Pak. Ya. Saya SMP peringkat 3 dari bawah. Di antara 35 siswa, saya peringkat 33. Saya cuma mengalahkan 2 siswa. Berapa? Itu pun kalau kita jumlah nilainya sama, Pak, ketiga-tiganya itu. Saya karena huruf F aja itu mungkin ditaruh di atas, ya. Jadi saya bukan orang pintar pada awalnya, ya. Saya peringkat 3 paling bawah. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, ya, kalau kalian tidak dapat peringkat, ya,
atau mungkin peringkat paling bawah, tidak usah khawatir. Ya. Peringkat itu hanya angka. Ya. Peringkat itu hanya itu bisa berganti. Ya. Rekan-rekan saya waktu pendidikan di Akademi Militer banyak yang peringkatnya di atas saya. Ya, banyak. Tapi ada yang baru 1 tahun berdinas dipecat, padahal dia peringkat 1. Ya. Ada yang peringkat 2 bermasalah, ya kan dia. Jadi peringkat itu hanya angka. Kalian kalau peringkat terakhir, peringkat sekian paling bawah, tidak usah khawatir, ya. Dunia belum dunia belum berakhir, ya. Kalian rubah. Saya SMA peringkat 3 paling bawah. Orang tua saya cuma bilang 1. Nah, besar kamu mau jadi apa? Apa? Nah, besar kamu mau jadi apa? Saya sendiri bingung jawabnya. Kalau saya seperti ini terus, saya mau jadi apa? Itulah yang menjadi motivasi saya untuk saya apa? Belajar. Bahasa Inggris saya yang jelek, itu yang saya pelajari. Ya. Cambukan. Orang tua saya bilang, orang tua saya itu anaknya berapa tadi? 9. Kalian tahu kalau ngasih makan 9 mulut itu, kalau mulut 10 cm, 9 itu berarti hampir 1 meter, ya. 90 cm, Pak. Kalau dengan orang tua dan ibu saya berarti kalau mulut disambung-sambung itu 1 meter lebih panjangnya. Kalau dia nganga gimana itu? Ya. Orang tua saya itu ngasih makan sudah susah. 9 orang dikasih makan, dikasih kuliah, dikasih pakaian, bayar listrik, bayar kontrakan dan lain sebagainya. Saya prestasi saya peringkat 3 paling bawah. Orang tua saya bilang, kamu mau jadi apa? Ya, inilah yang memotivasi. Ya. Alhamdulillah, ya. Ketika naik kelas 2 SMP, ini kelas 1 SMP, saya menjadi peringkat 2 paling atas. Merubahnya kurang lebih 1 tahun. Ya, merubahnya berapa? 1 tahun. Tapi tidak sampai di situ. Ketika kelas 2 SMP, kelas berapa? 2 SMP saya mulai mengenal yang namanya TV. Dulu belum ada HP, Pak. Dulu belum ada komputer, laptop. Kelas 2 SMP saya mulai mengenal TV. Waktu saya habis di depan TV, nonton TV. Percaya atau tidak percaya, dari peringkat 2 mundur, turun lagi ke peringkat 4, ke peringkat 6, keluar dari 10 besar. Ya. Jadi penggunaan teknologi itu, adik-adik sekalian, harus dengan secara bijak. Saya pernah kelas perangkat 3 dari bawah, ya. Anda harus apa? Bangkit, ya. Kita jatuh itu biasa, tapi
bangkit dari jatuh itu baru luar biasa. Ya. Sama yang kedua, penggunaan teknologi secara bijak, laptop, HP, ya. Kalian saya yakin di sini tidak boleh bawa HP, ya kan? HP. Apa ini? HP ini? HP. Boleh nggak bawa HP? Boleh. Hah? HP ini. HP semuanya ada di sini. Mau negatif, mau positif, kita bisa akses di sini. Saya yakin kalau misalnya pulang ke rumah, tolong ya adik-adik sekalian bijaklah menggunakan barang ini. Ya. Di sini Anda mau belajar bisa, mau mengembangkan diri bisa, Anda mau rusak juga di sini bisa. Ya. Kalau ada orang bilang apa namanya, nasib itu ada di, katanya sudah ditentukan di garis tangan. Maksudnya adalah tangan kalian yang mengetik inilah yang menentukan nasib kalian. Secara kasarnya gitu. Kalian menggunakan HP dengan bijak atau tidak? Karena saya mengalami, karena TV nilai saya drop. Dari peringkat tua turun 4, 6, kemudian keluar 10 besar. Ya. Dan itu memaksa saya lagi kembali lagi harus bangkit untuk paling tidak bisa bersaing. Ya. Jelas ini? Ya. Apapun namanya, ya, usaha dan berdoa. Ingat, usaha tanpa doa adalah sombong. Ya. Doa tanpa usaha sia-sia. Ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun cita-cita kalian, ya, usaha dan plus berdoa. Ini ya, kalau saya pribadi ya, tidak usah menjadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik. Saya dulu pernah pengen menjadi yang terbaik, ambisi menjadi yang terbaik. Jadinya apa? Sakit hati, ya. Tapi kalau saya sudah lakukan yang terbaik, apapun hasilnya, saya sudah puas, karena itulah yang terbaik dari saya. Ya. Jadi tolong adik-adik, jika melakukan suatu apapun itu, mau kegiatan apapun, mau olahraga, belajar dan lain sebagainya, intinya adalah lakukan yang terbaik. Gak usah ngeyel, ngotot menjadi yang terbaik. Jelas ini? Jelas ini? Berdiri. Berdiri. Ya, duduk. Saya siapkan kursi istimewa di sini, ya. Jadi tadi saya scanning satu-satu. Kasihan ada yang mungkin semalam ngafalannya terlalu sampai larut malam, ya kan, gitu. Akhirnya agak ya. Saya kasih privilege apa itu? Keistimewaan, ya. Yang ngantuk
nanti saya tunjuk, silahkan duduk di sini ya. Di sini Anda boleh tidur, ya. Khusus di kursi sini boleh tidur, ya. Setuju? Setuju, ya. Jadi semuanya kalau ada yang ngantuk, kasihan, keras ini lantainya ini. Yang empuk bisa senderan. Apa tadi? Tidak usah menjadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik. Apapun itu, apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Ya. Terbaik buat kalian. Jelas? Ada lagi satu pesan, ya jangan terlalu kita kadang memaksakan diri atau menganggap rekan kita kurang, ya. Jangan sekali-sekali. Menurut pengalaman saya dulu sering di underestimate sama teman-teman SMA. Kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Ya. Tapi mohon maaf, yang dulu sering menghujat, ya kan gitu. Sekarang dia agak bingung lah, ya. Intinya itulah. Saya ingat ya, mungkin saya termasuk orang beruntung. Ya. Orang tua saya tadi kalau di perkenalan adalah PNS, ibu saya adalah guru SD. Ya. Kalian tahu 9 total 11 mulut yang harus dikasih makan. Kalau buat telur itu 3 biji panci yang gede diputar sampai telurnya kelihatan gede, tapi tipis, ya gitu. Tapi orang tua saya bekerja keras, ya, menghidupi 9 anaknya. Alhamdulillah semua 9 anaknya itu minimal S1, 9-9-nya, ya. Dan semua yang laki-laki bekerja. Ya. Ada 2 orang yang wira swasta, jadi laki-laki ada 5. 2 orang wira swasta, 2 orang dokter ahli bedah, 1 orang saya. Ya, kan gitu. Itu semua dari perjuangan orang tua. Saya ingat ketika saya SMA, gaji bapak saya itu 3 juta. Ya. Berapa? 3 juta. Ya. Untuk memberi makan itu, ya, ada hitung-hitungannya, sempat saya hitung-hitung. Mau dilihat ya nggak? Hitung-hitungannya. Nah ini kan matematika manusia versus karunia Allah, ya kan? Bapak saya PNS, ibu saya guru SD. Contoh makan, ya. Makan 11 orang, 9 anak plus 2 orang tua berarti 9. Kalau sekali makan 1 orang 10.000, berarti sekali makan itu 110.000. 110.000 kali 3, karena kita makan 3 kali per hari, berarti sehari habis 330.000. 330.000 kali 30, karena sebulan ada 30 hari,
Total 9.900.000 hanya untuk makan. Gajinya berapa tadi? 3 juta. Belum pakaian, beli pakaian, belum bayar air, bayar listrik, bayar kontrakan, bayar sekolah anak-anaknya, belum jajan dan lain sebagainya, ya. Secara matematika manusia, orang tua saya tidak akan sanggup menyekolahkan 9. Tapi kembali lagi, ya, untuk anak-anaknya, saya kalau kadang mikir ini sedih. Untuk anak-anaknya, apapun akan orang tua lakukan untuk menyekolahkan kalian, ya. Anda duduk di sini tuh, di balik ini ada keringat orang tua kalian, ya. Ada keringat bapak, ada keringat ibu. Tolong seperti ini jangan disia-siakan. Keringat orang tua jangan disia-siakan. Ini yang saya bilang, ya, dari 9 bersaudara. Kalau di mobil itu tau nggak, ada mobil yang stiker anak gitu. Kalau keluarga saya itu penuh dari ujung ke ujung itu, ya. Ada 9, ya. Yang perempuan, karena perempuan walaupun S1 dia memilih sebagai ibu rumah tangga. Yang laki-laki saya bilang 2 dokter ahli, 2 wira swasta, 1 TNI. Kita kembali. Sebenarnya ada video tapi nggak usah. Hah? Ingat doa tetangga, keluarga pada saat Anda dilahirkan, ya. Pada saat orang tua kalian sholat, duduk, ini mungkin doanya, menjadi anak yang inilah doa orang tua kalian kepada kalian, menjadi anak yang soleh solehah. Berikutnya apa? Menjadi anak yang berbakti dan dapat menggambarkan orang tua, menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, menjadi anak yang berguna bagi agama, menjadi orang yang berguna buat sesama, ya. Inilah doa orang tua kepada kalian, doa keluarga kalian terhadap kalian, ya. Tugas Anda besar, ya. Jangan kecewakan orang tua. Jelas ini? Jelas itu? Sedikit kita menuju ke TNI, ya. Ada yang mau jadi tentara kan? Hah? Ada? Bagus, ya. Yang mau jadi tentara boleh, yang mau nggak mau juga tidak apa-apa. Di luar sana banyak lapangan pekerjaan. Cuman saya pribadi, waktu seperti rekan-rekan sekalian, adik-adik saya, kenapa saya mau menjadi TNI? Pertama adalah gratis tis. Bukan hanya gratis tis, tapi malah dibayar. Yang kedua lengkap. Kenapa saya bilang lengkap? Waktu tidak memungkinkan. Kenapa lengkap? Yang pertama, ada yang mau jadi dokter? Angkat tangan. Bagus, ya. Di TNI ada dokter. Ada yang mau jadi pelaut? Di TNI ada pelaut. Ada yang mau jadi guru? Di TNI banyak guru.
Ada yang mau jadi arsitek. Di TNI dibutuhkan arsitek. Ada yang mau jadi apa lagi? Pengacara. Pengacara, TNI butuh pengacara. Yang mau jadi hakim, hakim banyak. Yang mau jadi supir, di TNI dibutuhkan supir. Hampir semua pekerjaan, bahkan tukang kayu, tukang batu, ada di TNI, Pak. Itu kenapa saya mau jadi TNI. Ya, punya nilai plus. Misalnya saya dokter dan TNI. Saya guru, saya bisa mengajar, tapi saya juga TNI. Ya. Hampir semua pekerjaan ada di TNI. Ya. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa tidak masuk TNI juga tidak apa. Ya. Itulah kenapa saya bilang lengkap. Yang berikutnya adalah disiplin. Ya, saya yakin Anda di sini diajari juga disiplin, bangun pagi harus gini. Kasarannya di TNI nafas pun diatur. Ya, itu menjadi kebanggaan buat saya. Bangun tidur, bersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Saya yakin kalian sudah terbiasa dengan itu. Menantang, ya. Menantang kenapa? Banyak hal yang saya tidak tahu, saya dapat di TNI. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan mental. Ya, seperti angkat tangan tadi itu, ya, itu dibutuhkan mental. Ya. Sehat, gagah, kuat, berwibawa dan pintar. Itu yang dulu saya pikirkan. Masuk TNI saya lihat, orangnya sehat. Karena memang harus disuruh olahraga terus. Gagah kelihatannya, ya. Kuat, berwibawa dan pintar, ya. Berikutnya mulia, ya. Semua pekerjaan mulia. Bahkan pribadi saya yang paling mulia itu adalah apa? Guru, Pak. Ya, guru, karena gurulah yang mendidik saya. Ya, tapi di sisi lain saya juga menganggap bahwa TNI itu juga mulia. Kenapa? Tugasnya adalah menjaga keutuhan NKRI. Ya, hidupnya dihabiskan untuk itu. Belajar, mengabdi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan terakhir adalah kita dilatih kepemimpinan. Ya. Saya harus agak cepat-cepat dikit. Dan tidak kalah penting adalah kerjasama. Ya. Teamwork makes the dream works. Artinya apa? Angkat tangan yang berani. Angkat tangan. Teamwork makes the dream works. Apa? Gak ada yang berani? Mental. Coba saya mau lihat. Coba sini. Siapa namanya? Abdul Aziz Awi. Aziz. Artinya apa itu? Teamwork makes the dream works. Kerja sama tim membuat mimpi terwujud atau tercapai. Terima kasih ya, saya ada hadiah dulu buat buka puasa ya gitu. Ya. Perhatikan ya. Hampir semua pekerjaan, hampir semua kegiatan membutuhkan namanya kerja sama ya. Karena kerjasama membuat mimpi bisa terwujud. Kalau Anda individualis ya, sendiri-sendiri tidak akan maksimal ya. Team together everyone achieve more. Artinya paling tidak dengan tim, dengan bersama-sama kita akan memperoleh hal yang lebih dibanding yang satu orang kerjakan.
Many hands make light worse. Artinya lebih banyak tangan maka akan terasa lebih apapun pekerjaannya itu. Jelas ya? Sedikit video tentang TNI. Suaranya nggak ada ya? Nah ini saya nih. Nah. Ya, seperti itulah sedikit video tentang TNI yang saya bilang lengkap tadi. Ya, apapun pekerjaan hampir ada, mulai dari tukang batu. Kalian percaya gak? Di TNI ada tukang batu. Di TNI itu ada jabatan, misalnya tamtama tukang batu, ada tamtama tukang kayu, ada tamtama tukang las, sampai ke pilot pesawat tempur pun ada, ya. Jadi kalau Anda hobinya ngelas, jangan takut, TNI butuh tukang las, ya. Ada yang jadi ustaz kan di TNI? Ada juga, ya. Karena di TNI ada bagian namanya pembinaan rohani, ya. Apalagi hampir semua jadi. Kenapa saya pengen masuk TNI? Karena di situ kita punya nilai plus. Saya bisa jadi guru sekaligus jadi TNI. Saya bisa jadi dokter, tapi saya juga TNI. Saya bisa jadi supir, tapi saya juga TNI. Ya. Intinya adalah Indonesia butuh kalian, ya. Jelas ini? Sebelum saya sudahi, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau tidak ada, saya putar video lagi sambil menunggu pertanyaan. Ini video saya. Ini videonya saya yang pakai helm, ya. Pada saat saya terjun menjadi Superman dari pesawat, ya. Kita lihat dulu, ya.
Ya, ini yang saya bilang tadi menantang. Ya, belum pernah waktu saya seumuran kalian berpikir saya loncat dari pesawat. Ya, saya terjun sudah lebih 400 kali. Ya, jadi saya take off pakai pesawat, tapi turunnya nggak dengan pesawat saya. Ya. Jadi banyakkan take off-nya dibanding landing sama pesawat. Dan ini menantang, ya. Kalau saya tidak jadi TNI, saya mungkin tidak berpikiran bisa merasakan terjun, ya. Tapi ada juga hikmah yang bisa kita ambil. Pertama kali saya terjun melihat di bawah manusia itu seperti apa itu gambarnya? Rumah aja seperti semut, ya kan? Lihat ya itu rumah, kayak nggak ada artinya, ya. Kemudian saya berpikir di bawah situ ada pasar, ada preman mungkin di situ yang merasa hebat, ya kan? Tapi dari atas itu kalian tidak ada apa-apanya. Ya. Mungkin di bawah situ itu ada juga bupati mungkin yang merasa dirinya tinggi jabatan. Tapi dari atas saya lihat itu nggak ada apa-apanya. Mungkin pada saat itu ada presiden lewat itu, yang model paling top di Indonesia. Tapi dilihat dari atas itu tidak ada harganya. Ya. Poinnya apa adalah, saya ambil hikmah adalah, saya saja melihat ke bawah itu bahwa kita ini tidak pantas untuk sombong. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar melihat kita, ya. Tidak pantas kita apa untuk sombong, ya. Mau kalian sehebat apapun, ya, jangan sekali-kali sombong, ya. Ada lagi satu video lagi, ya. Kalau tadi sendiri, sekarang saya loncat rame-rame. Masuk awal. Ya, itu ya sedikit tentang saya. Sebenarnya banyak lagi, sedikit lagi tentang tapi karena gak ada suaranya nggak usah lah, ya. Masih ada 2 video lagi. Waktu sudah 09.25, ya. Ada satu lah tentang PBB, ya. Saya percepat. Ini salah satu negara-negara misi PBB. Kenapa saya bilang saya keluar negeri tadi? Karena saya tadi bagian urusan luar negeri, negara-negaranya kurang lebih itu yang sudah saya datangi. Saya percepat. Ini pasukan PBB sebelum berangkat, karena berdinas setahun harus meninggalkan keluarga kurang lebih 1 tahun.
Oh gitu. Oh ya Pak. Kayaknya nggak bisa Pak. Ini di Darfur. Ini anak kecil ya, ini anak SD. Ketika dia ini di Libanon ya, ketika dia biasa hidup bawah desingin rudal-rudal, kalau kalian lihat di TV sekarang ya, kita hadir di situ juga memberikan pelajaran, motivasi, semangat hidup lagi kepada mereka ya. Jadi TNI bukan hanya sekedar untuk perang, tapi kita juga ada namanya kegiatan non perang seperti menjaga pemeliharaan perdamaian, bakti sosial, TMMD dan lain sebagainya. Kembali lagi, itulah kenapa saya pengen menjadi TNI ya. Adik-adik, pekerjaan di luar sangat banyak ya. Silahkan pilih sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan dan lain sebagainya. Kalau pengen kalau mau masuk TNI, tolong jaga kesehatan ya. Bukan hanya kesehatan, yang dibutuhkan juga adalah kemampuan psikologi, kesehatan jiwa, akademis. Jadi tolong dipertahankan itu ya. Terakhir, waktu sudah 9:30, kayaknya saya sudah lebih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Sini. Nah, saya Bagas. Ya, Bagas. Saya waktu dulu saat militer hanya saya dan lolos atau ada normalnya? Ada apa? Ada beberapa kali percobaan Pak. Oke, terima kasih ya. Pak, saya sampai kapan ini ya? Udah lebih waktunya? Hah? Kalau sampai 9.50. Oh, oke. Kalau mau. Oh, iya. Pertanyaan yang bagus. Ketika saya itu daftar, apakah langsung lulus? Ya, pertama kali atau dua kali ya? Jawabannya adalah saya lulus SMA, langsung daftar, alhamdulillah langsung lulus. Ya. Ada juga rekan saya yang 2 kali atau bahkan 3 kali, ya, tidak masalah. Ya. Jadi saya alhamdulillah sekali langsung lulus. Memang saya juga ya itu tadi, selain usaha ya, dan berdoa ya. Kalau doa saya waktu itu saya ingat betul, saya berdoa, ya Allah, kalau memang menjadi TNI itu yang terbaik buat saya, maka tolong luluskan saya. Tapi kalau saya gagal di TNI adalah yang terbaik buat saya, maka gagalkanlah saya. Jadi pada saat itu saya siap untuk gagal dan saya siap untuk lulus. Jawabannya adalah saya lulus di pendaftaran pertama. Terjawab ya? Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan.
Setelah ini 2 pertanyaan lagi. Saya harus ngantor masalahnya. Perkenalkan, nama saya Tamar. Saya mulanya bahwa pernah bertugas ke Papua. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ya. Apakah saya pernah tugas di Papua? Alhamdulillah belum. Ya. Silakan. Pak mau nanya, bisa dijelasin nggak tata cara naik pangkat di TNI? Apa itu ada fase tertentu? Apa ada pelatihan sendiri yang dijalankan? Oke. Terima kasih. Ya. Ya, masalah kenaikan pangkat. TNI itu sumbernya ada macam-macam. Ya. Pertama ada yang daftar untuk masuk tamtama. Ya, ketika masuk tamtama maka level kepangkatannya itu mulai dari prada, pratu, praka, kopka dan lain sebagainya sampai seterusnya. Ada juga yang masukannya dari bintara. Bintara itu mulai dari sersan 2, sersan 1, sersan kepala, sersan mayor dan seterusnya. Ya. Ada juga yang dari, kalau saya lulus SMA daftar namanya akademi. Kalau dulu namanya AKB, ya. Jadi ketika lulus langsung letnan 1, letnan 2, letnan kapten, mayor, letkol, kolonel dan seterusnya. Ya. Ada juga yang dari sarjana, ya. Jadi dia sudah S1, ya. Udah S1 daftar tertara sama kepangkatannya mulai dari letnan 2, letnan 1, kapten, mayor dan lain sebagainya. Untuk kenaikan pangkat, ya, kenaikan pangkat itu sama seperti kalian naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Ada namanya, kalau kami di perwira ada namanya ujian. Ujian, oke, kamu pantas naik pangkat, kita naik pangkat. Ya. Dan selama di pangkat sebelumnya kita tidak bermasalah, maka kita layak untuk naik pangkat. Tapi ada ujiannya. Ya. Sudah ada misalnya, saya lenta dan letnan 2 ke letu itu 3 tahun. 3 tahun kemudian akan dites. Ini orang ini layak nggak naik pangkat. Selama saya letnan 2 sampai letnan 1 kalau tidak ada pelanggaran, maka saya boleh ikut tes. Tapi sekali saya ada pelanggaran, maka saya tidak boleh ikut tes untuk naik pangkat. Ya. Fluktuatif, naik pangkat itu bisa 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun sekali. Untuk jenjang-jenjang tertentu bukan hanya seleksi, bukan tes, tapi harus sekolah. Waktu saya dulu kapten mau ke mayor, saya harus sekolah kurang lebih 6 bulan. Dan saya dari mayor ke letnan kolonel, saya harus sekolah kurang lebih 11 bulan. Kalau lulus saya bisa letkol, ya. Jadi banyak sekolahnya, ya. Terjawab kira-kira? Ya, mana tadi yang nanya? Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Ada normatif tahunnya, tapi tetap ada seleksinya. Seperti kalian dari kelas 1 naik kelas 2 butuh 1 tahun, ya kan? Habis itu diuji, ketika lulus naik kelas. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudah waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Lepas Rasa Tangan Syaihan atas materi yang telah diberikan. Dan untuk acara selanjutnya adalah pemberian plakat tanda terima kasih dari SMA Aminat yang akan diberikan oleh Ustaz Muhammad Rudi Haitami SPD kepada Bapak dan Ketua Lepas Rasa Tangan Syaihan. Materinya. Baik, untuk rangkaian acara adalah untuk mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucap doa dengan membaca doa Al-Fatihah hadis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk santriwana dipersilakan untuk mendengar.